I walk with you wherever you go, through tears and joy. Engkau Tuhan, Engkau hadir di atas puji-pujian, dan pujian-pujian yang kami haturkan membawa berkat dalam hidup kami. Kini perkenankan kami untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang Kau tulis dalam Injil-Mu, sehingga kami semakin hidup seperti yang Kau kehendaki. Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu itu agar menguatkan iman, harapan, dan cinta anak-anak-Mu bersama Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim puji-pujian. Kita beri tepuk tangan. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya tadi minta supaya dinyalakan bagian umatnya. Karena saya kalau terlalu disorot, memang sih saya gelap, hitam gitu ya. Tapi jangan terlalu menyindir saya. Bapak Ibu tadi dengar nggak Romo Aan bicara apa? 1, masuk penjara. 2, masuk kuburan. 3, stroke. Jadi saya minta panitia kurangi saja honor saya. Saya mau pulang dengan selamat. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Relalah, rela. Baik, apalagi tema hari ini adalah apa? Tergerak hatinya oleh belas kasih. Ingat, belas kasih itu bukan kasihan. Bisa ditayangkan yang apa? Slide saya. Bukan kasihan. Kalau kasihan itu kan ngelihat, aduh kasihan, kasih sesuatu. Paling-paling cuma ngasih doang, lihat Romo Aan, lihat. Tapi dari wajahnya tadi nggak ada senyuman. Nggak ada, bukan nggak ada senyuman, nggak ada pengharapan gitu. Ayo dong, tolong dong, tolong dong. Semua ancaman. Sobek, dibuang, minimal tulisin Romo Aan, I love you, gitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat, belas kasih itu bukan semata-mata kasihan. Menarik, belas kasih itu orang yang bisa berempati, bisa bersimpati. Empati itu adalah apa? Orang yang masuk ke dalam patos, penderitaan. Konon katanya Nabi itu disebut sebagai homo simpatitekos. Manusia yang seperasaan dengan penderitaan Tuhan. Jadi tema hari ini kalau kita berbicara tentang belas kasih, kenapa? Karena kalau kita lihat seluruh kitab suci itu menceritakan tentang apa? Belas kasih Tuhan. Kita lihat saja dalam perjanjian lama. Banyak, saya hanya mengutip 2. Pertama dari kitab Keluaran, kedua dari kitab Mazmur. Kalau, maaf, konon katanya orang Cikarang sering baca kitab suci. Konon katanya, itu artinya apa namanya, mitos. Jadi maaf kalau saya bukan ngajarin, enggak ngajarin Anda, saya yakin Anda lebih tahu dari saya. Kitab Keluaran 34 itu adalah kitab di ayat 33 di mana orang Israel membuat anak lembu dari apa? Perunggu. Mereka kehilangan Musa dan Harun karena naik ke atas gunung Sinai. Lalu mereka apa? Ya sudah kita cari, kita buat Allah lain. Lalu mereka menyembah. Dan Musa marah. Batu yang baru ditulis oleh Tuhan dilemparkan patah. Lalu Allah memerintahkan apa? Musa membuat loh batu yang kedua. Dan Tuhan berbicara pada Musa berkata apa?
Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Ini kata-kata Tuhan. Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Biasanya siapa kamu? Yahweh. Ini aku. Tetapi sekarang Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku Allah penyayang dan pengasih. Penyayang dalam bahasa Arab itu rahim. Artinya apa? Seperti manusia di dalam rahim. Bayi itu terpenuhi segala-galanya. Makanan, dia buang kotoran, macam-macam dapat dari rahim. Jadi Allah itu apa? Allah itu adalah Allah yang hanya memberi. Dan pengasih, Hanun. Pengasih itu artinya apa? Allah memberikan gratis. Lu jarang ke gereja, tetap diberkati. Kamu ngantuk di gereja, diberkati. Tenang. Cuma sontoloyo. Anda tidak menyumbang, tetap diberkati. Bukan dia yang bisa mengambil nyawa kita. Anda tidak memberikan sumbangan pun, Allah tetap mencintai Anda. Karena apa? Hanun, Allah adalah kasih. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes, dikatakan Allah adalah kasih. Tidak bisa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Hanya mengasihi. Begitu indahnya Allah yang diperkenalkan oleh dirinya sendiri dalam kitab Keluaran. Maka pemazmur pun mengatakan apa? Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu dan seterusnya. Apalagi dalam perjanjian baru, lihat, seluruh belas kasih Allah dikisahkan dalam pribadi Yesus. Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Sudah capek nggak makan sehari-harian. Kan kalau kita nggak makan sehari-harian kan langsung emosi tingkat tinggi. Pokoknya saya tuh kalau udah rapat dengan para pastor, mereka mulai emosi, kasih makanan. Kasih gitu ya. Masih emosi, kasih babi. Langsung, wah sudah semua seperti babi, langsung tenang gitu ya. Jadi walaupun Yesus kelelahan dan dengan para murid mengatakan, yuk kita istirahat. Tetapi pada saat dia melihat begitu banyak orang seperti domba tanpa gembala, Yesus melayani mereka. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bahkan dalam Injil Matius dikatakan Yesus menyembuhkan orang-orang. Bu, Pak, percaya nggak? Yesus itu bisa menyembuhkan setiap orang. Betul atau tidak? Betul, karena Yesus punya kuasa. Tetapi pertanyaan saya, kenapa Yesus nggak langsung aja, udah sembuh yang sakit, semua disembuhkan. Beres kan? Bener kan? Beres toh? Tetapi ingat, misi Yesus bukan untuk menyembuhkan. Misi Yesus yang pertama adalah apa? Mendamaikan manusia dengan Tuhan. Itu misi Yesus. Bukan membuat kita sembuh. Yesus bukan pekerja sosial, Yesus bukan dokter. Yesus mau membuat manusia berdamai dengan Tuhan. Kalau everything running well, berdamai dengan Tuhan, enak, gampang, betul, mudah. Istri cantik, nggak bawel, nggak banyak belanja. Itu berkat terindah coy. Ada nggak ya? Ada. Kalau Anda kawin dengan mannequin. Suami ganteng kayak artis Korea. Namanya Lee Min Yo atau siapa gitu ya? Hah? Melinjo. Ini maklum gak punya sinyal tuh kayak gini, gak pernah nonton drakor gitu ya.
Ganteng, gak pernah ngelirik kiri kanan, bekerja keras, menyayangi, selalu ngasih bonus. Saya yakin suami seperti itu cepat dipanggil Tuhan. Ya iya udah baik. Tuhan berkata, kamu tidak ada apa-apa lagi, kekurangan, ayo masuk ke surga. Maka bapak-bapak kalau Anda nggak mati-mati, masih banyak dosa. Jadi ingat, kalau semuanya baik, semuanya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, you do not need God. Justru lihat kapan kita berdoa sungguh-sungguh. Ya, pada saat kita menderita. Justru dalam penderitaan Yesus mau apa? Menguatkan kita. Menguatkan. Jangan sampai engkau menderita dan mengutuk Tuhan. Saya itu satu-satunya doa kalau udah disuruh ke ICU. Ngelihat orang, ya ampun Tuhan. Gitu. Romo tolong doakan sembuhkan ya, sembuh ya. Sembuh atau bablas kata saya tuh. Ya saya kan nggak tahu gitu. Saya hanya berdoa, Tuhan, semoga kalau engkau mau dia sembuh, sembuhkan. Kalau engkau berkehendak dia sakit, jangan sampai dia mengutuki engkau. Jadi kalau orang sakit dan masih percaya God is good. Wow, keren. Keren. Walaupun dia udah pengkor, God is good. You know, God is good. Jangan doakan saya seperti itu. Jadi walaupun menderita, walaupun dia hancur, tapi tetap berkata Tuhan itu baik. Itu keren, itu keren. Itu orang yang Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Perjanjian baru memperlihatkan Yesus hidupnya dilandasi oleh belas kasih. Maka lihat, mau mendamaikan, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Jadi kalau kita berbicara tentang belas kasih Allah yang paling utama adalah pengampunan. Pengampunan. Bapak Ibu, syukur kepada Tuhan ya. Bahwa kita punya iman, kita itu kan masuk surga tidak ditimbang-timbang. Gitu. Kalau ditimbang, saya juga yakin, plok. Gitu. Ini yang jahat, ini yang baik, plok. Gitu, betul. Karena kemarin malam saya tidur. Lalu saya itu ketemu dengan Pak Paulus. Pak Paulus tuh salah satu yang aktif di sini. Suami ibu tuh? Pak Paulus ya, suami ibu. Bu maaf, ini cuma mimpi. Pak Paulus tiba-tiba meninggal. Dan masuk surga. Puji Tuhan. Saya tidak tahu ibunya ada di mana. Lalu pada saat Pak Paulus masuk surga, ketemu Santo Petrus. Pak Paulus dikatakan oleh Santo Petrus, Paulus, selamat datang di surga. Santo Petrus, terima kasih. Kamu sudah setia di persekutuan doa Elsa. Walaupun sekarang makin sedikit umatnya. Karena orang Cikarang seperti Sodom dan Gomora. Kamu setia melayani, kamu masuk surga. Ya, tapi Pak Paulus jangan lupa. Di sini itu di surga semua orang dapat kendaraan seturut kebaikannya. Kamu dapat Innova. Wah, Innova? Iya. Tiba-tiba dia kaget karena melihat satpam dari Swiss Bell Hotel naik Mercy. Dia kaget, dia ngomong, Petrus, bagaimana itu satpam gak pernah pelayanan, dia dapat Mercy. Saya sering pelayanan, saya sering ke gereja, Innova. Terus Petrus berkata, maaf Paulus, maaf. Itu urusan bos besar kita. Kamu hanya terima saja. Dengan menggerutu Paulus pergi. Seminggu kemudian dia tersenyum.
Datang kepada Petrus. Loh, Petrus kaget. Paulus, kenapa kau sekarang tersenyum? Hihihi, saya ngeliat romoan pakai sepeda. Gara-gara mengancam umat, jadi pakai sepeda, saudara-saudara. Allah itu berbelas kasih, tapi juga Allah adil, saudara-saudara. Gitu. Adil. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang apa? Selalu diperlihatkan sosok yang merangkul, menerima. Bagus kalau lihat anak bungsu yang hilang. Udah Bu, jangan dibahas, udah gak apa-apa. Kasihan dia. Maka kalau Anda ingat tahun 2015 sampai 2016 disebut sebagai tahun Jubileum Kerahiman Ilahi. Dan temanya bagus adalah Misericordes Sicut Pater. Merciful like the Father. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lihat. Kita diajak untuk berbelas kasih. Bukan semata-mata kewajiban, bukan. Karena apa? Karena Bapa berbelas kasih padamu. Engkau sudah diberkatin. Please, please. Jadilah berkat, jadilah berkat. Jadi perhatikan di sini bahwa gerakan belas kasih adalah gerakan apa? Dikatakan gerakan yang memperlihatkan bahwa saya ini manusianya Tuhan. If you are really a man of God, please give whatever you have. Maka di dalam Misericordes Vultus, itu adalah wajah kerahiman, ensikliknya dari Yohanes Paulus II, mengatakan, belas kasih menjadi kriteria yang menentukan siapa anak-anak Bapa yang sebenarnya. Jadi kalau kita adalah Katolik tetapi kita tidak pernah punya belas kasih, I think you Katoliknya bohongan deh. You Katoliknya palsu deh. You KTP-nya pasti nyikat deh. Gitu ya. Jadi orang yang betul-betul anak Bapa adalah apa? Adalah orang yang tidak tegaan. Tidak tegaan. Berani sabar. Gitu ya. Walaupun orang itu ngeselin. Berani tetap bertahan. Walaupun orang itu tidak pantas. Contoh. Di sini ada, ini suami istri ya. Jangan kaget Pak, suami istri ya. Suami istri betul? Betul. Sudah berapa tahun Pak menikah? 25 tahun. Betul Pak? Berapa tahun penderitaannya? 25 tahun. Bapak kan tinggal di mana? Cikarang? Tinggal di Cikarang. Ada punya tetangga tidak? Punya. Suka ngelirik istri tetangga atau tidak? Tenang aja, tenang. Jangan bohong. Nah, nanti dipanggil oleh Tuhan. Kalau itu sepeda, ini otopet. Kan kadang-kadang ngelirik istri tetangga. Ya, kalau ngelirik istri tetangga, lama-lama dilirik, kok makin cantik. Ini godaan atau tantangan? Bapak salah menjawab. Silahkan terima nasib nanti. Godaan atau tantangan? Godaan, bagus, betul. Godaan. Godaan itu berarti dari setan. Godaan itu berarti apa? Supaya kamu jatuh. Tetapi kalau melihat istri sendiri, dilihat makin cerewet. Makin nyebelin. Bentuknya nggak jelas. Makin jelek. Itu godaan atau tantangan? Bapak mah kenyataan gitu. Tuh. Itu adalah tantangan. Tantangan. Artinya apa? Walaupun gua udah sebel, walaupun saya udah nggak tahan, tapi Tuhan saya tahan-tahan. Itu. Betul. Jadi perhatikan di sini bahwa kerahiman itu orang yang murah hati tidak selamanya rela. Enggaklah. Kadang-kadang harus memaksakan diri. Gitu ya.
Saya yakin, silakan Anda memberi kolekte serelanya. Hah. Mau membangun gereja 80M, kalau nggak salah ya. Saya yakin sampai anak cucu Anda juga itu gereja cuma satu bata gitu ya. Seminggu kemudian Bapak Ibu, kita akan bisa bawa tenda masing-masing ya, gitu. Yang namanya orang berbelas kasih itu memang kadang-kadang harus memaksakan diri. Maka lihat, Paus Fransiskus berkata, if you want to know what you actually have to do, read Matthew chapter 25. Which is the standard by which we will be judged. Paus Fransiskus mengatakan apa? Kita akan dihakimi. Lewat apa? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pak, kalau berbelas kasih dengan orang yang baik mah gampang, betul atau tidak? Kalau berbelas kasih dengan katakanlah ya si borokokok suami saya itu gitu. Ya sudahlah gitu. Nggak ada pilihan lain. Tetapi berbelas kasih kepada orang yang tidak punya artinya bagi hidup saya, tidak mudah. Masih berbelas kasih kepada orang yang pernah mengkhianati saya, tidak mudah. Berbelas kasih ya pada orang yang tidak pernah kasih pada saya, tidak gampang. Tidak gampang. Justru ini yang paling hina. Yesus mengatakan, yang paling hina. Jadi ukurannya, saya sudah kok Romo, baik kepada istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, mertua saya sudah baik. Not paling hina. Orang yang tak pernah kamu pikirkan berbelas kasih kepada mereka. Itu kau lakukan untuk aku. Jadi bukan karena saya berbelas kasih karena hutang budi. Bukan. Itu bukan belas kasih. Itu mah puhau ize. Jadi saya nggak enak hati, udah nggak enak. No, that's not belas kasih. Itu adalah bayar budi. Maka Bapak Ibu lihat di dalam Misericordia Vultus nomor 2 dikatakan belas kasih adalah jembatan yang menghubungkan Allah dengan manusia. Jadi pada saat manusia merasa dicintai, manusia bertemu Tuhan. Pada saat manusia merasa dipedulikan, di saat dia menderita, dia bertemu Allah. Dan ingat, manusia itu sangat butuh pertolongan pada saat hidupnya terpuruk. Pada saat jatuh. Sorry to say, beberapa pernah sharing dengan saya, Romo, saya begitu sedih. Waktu masuk gereja itu, saya betul-betul dirangkul. Ayo, wah. Betul-betul disaudarakan. Tapi suatu saat Romo, pada saat saya jatuh, ekonomi saya sedang mandek. Tiba-tiba orang tua saya meninggal, tidak ada satu pelayan pun yang datang. Mendoakan orang tua saya. Saya berkata, Tuhan, apakah seperti itu sebuah pelayanan di dalam gereja? Pernah ada sebuah cerita, tante-tante datang pada saya waktu di Filipina. Siang-siang, saya hendak kuliah. Karena hendak kuliah, tiba-tiba ngegedor pintu kamar pasturan. Lalu, Father Eko, can you help me? What? Blessing my dog. Hah? Anjing, kata saya. Iya, please baptize this dog. Karena mau mati. Ayo ke rumah. Terus saya tuh udah jengkel banget di Indonesia. Kagak ada blessing dog, kata saya tuh. Apalagi saya tidak bukan pencinta anjing. Ayo Father. Dada, kata saya tuh. Tuh di sebelah situ ada pendeta. Dia mendoakan anjing.
minta dibaptis anjingmu. Oh, pendeta di situ, Father? Ya, baik, Father. Terus dia jalan. Lalu dia teriak, Father, kalau saya kasih stipendiumnya 5.000 peso untuk pendeta itu cukup nggak? Terus saya kaget, 5.000 peso itu gede banget. Terus saya bilang, Ibu, you said that your dog is Catholic. Come, gitu ya. Apakah itu belas kasih? Bukan. Kang tau, cuan gitu ya. Jadi bukan karena apa? Keuntungan bukan. Belas kasih adalah apa? Di saat orang terpuruk, dia apa? Merasa ada yang menolong. Merasa ada yang menolong. Merasa ada yang membantu. Maka mari kita lihat bagaimana belas kasih itu muncul di dalam keluarga. Kalau kita sekarang konekkan. Pertama kita harus tahu, perkawinan itu proyek Allah. Perkawinan itu campur tangan Tuhan. Maka gereja Katolik sangat serius dengan perkawinan. Maka gereja Katolik punya aturan yang sangat keras dalam perkawinan. Kenapa? Karena dua-duanya anak Tuhan. Tidak boleh cerai. Karena cerai akan melukai. Bapak Ibu tahu, konon di Amerika, dekade sebelumnya, kalau ada suami istri yang counseling kepada konselor perkawinan, mereka berkata, I'm not happy in our marriage life. Kami tidak bahagia. Konselornya akan berkata apa? Lu cerai. Lu kalau nggak bahagia, cerai. Ngapain? Dan betul, setelah cerai, dibuat sebuah penelitian, 74% para ibu dan anak menderita. Dan anehnya 46% laki-laki bahagia. Jadi bapak-bapak jelas? Kenapa 46% bapak-bapak bahagia? Karena mereka lepas dari apa? Bukan penderitaan, ya Allah Tuhan. Betul, dari tanggung jawab. Mereka lepas dari tanggung jawab. Maka mereka berbahagia. Perempuan selalu yang menjadi penderita. Maka sekarang, dekade sekarang, para konselor perkawinan berkata apa? Kalau kamu dikata, kami tidak bahagia. Mereka selalu berkata apa? Bertahan. Karena apa? Kalau sudah cerai yang kedua, biasanya perkawinan kedua itu 64% menikah lagi, cerai lagi. Dan perkawinan ketiga 75% cerai lagi. Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi cerai itu bukan sesuatu jalan. Apa? Bukan jalan yang benar untuk menyelesaikan masalah. Anda masuk ke dalam masalah yang lain. Maka di dalam gereja Katolik, ikut apa kata Yesus, apa yang dipersatukan Allah. Lihat, apa yang dipersatukan Allah. Maka di dalam gereja Katolik itu proyeknya Tuhan. Saya seringkali begitu kagum dengan suami istri ini. Saya kan tidak menikah, tapi banyak menikahkan orang. Kadang-kadang melihat suaminya ganteng, istrinya, ya Allah, kata saya, ya ampun. Masuk ke pasturan aja 2 pintu harus dibuka, kata saya itu. Saya aja yang laki-laki gak tertarik, kata saya, ampun. Dia tertarik, apa teler, kata saya itu. Atau jangan-jangan hutang budi, kata saya itu. Terus istrinya ke WC, saya tanya, lu bener mau nikah dengan dia? Iya pastor, sayang banget. Buset. Lu mata lu minus apa plus atau apaan, kata saya itu. Enggak pastor, apa sih yang menarik? Sorry, kata saya itu. Pastor gak ngelihat yang saya lihat. Edan. Lu punya mata iman, edan, kata saya itu. Itu betul, itu. Coba lihat Bapak Ibu. Coba, Bapak Ibu sudah berapa tahun perkawinan? Yang di belakang? Ya. 28 tahun. Pak, berat mana? Ditinggalkan orang tua mati atau istri meninggal? Lebih berat mana?
Ya pikirkan, ya Allah. Gua cekek juga nih orang. Rela ya Bu, rela. Kalau membayangkan Pak. Ya betul, ya berat istri. Ini serius. Tiada kepalsuan. Kebanyakan seperti itu, berat. Berat. Padahal dulunya bukan siapa-siapa. Kenapa sampai seperti itu? Karena Tuhan yang menyatukan. Karena Tuhan yang menyatukan. Maka Anda begitu berat banget. Saya melihat kisah itu dalam diri ayah saya. Di saat ibu sudah 13 tahun yang lalu meninggal, ayah sekarang masih ada. Lalu pada saat kita mau misa 1000 hari, saya telepon, ya kita misa untuk ibu. Ayah langsung diem. Kok, sekarang saya tuh aneh kok. Kenapa ya? Kalau saya bangun, pegang kiri, kanan, sudah tidak ada ibumu lagi. Untuk apa ya saya hidup ya kok? Saya tuh sampai diam. Oh, oke. You miss your wife. Ya, aku kehilangan. Dan kalau berdua ayah selalu cerita, ibumu tuh baik, ibumu tuh baik. Ya. Saya menemani seorang ibu yang sudah suaminya meninggal 3 tahun, masih menangis. Dia tuh cerita, Romo, kalau malam saya rindu, saya buka lemari. Saya lihat pakaian suami saya. Saya cium baunya, saya masih ingat. Dan saya menangis, Pak, kamu gak akan pakai celana ini lagi ya, Pak. Wow. Lihat, hebatnya suami istri. Para pastor meninggal, celananya langsung diambil para frater. Kurang ajar gak lihat itu? Karena kami dipersatukan bukan proyeknya Tuhan gitu, kurang ajar para frater ini. Sudah pokoknya seminggu sudah raib semuanya gitu sama frater, diambilin. Jadi perhatikan di sini bahwa perkawinan itu kenapa dalam gereja sungguh agung dan mulia, karena ini proyeknya Tuhan. Tuhan campur tangan di situ. Maka tidak hanya proyeknya Tuhan, Tuhan itu apa? Mengatakan bahwa jalan keluarga adalah jalan yang indah, kudus. Yesus pun lahir lewat Maria Yosef. Yesus membuat mujizat pertama dalam peristiwa apa? Perkawinan. Cerita-cerita dalam kitab suci hampir semuanya tentang keluarga. Maka Bapak Paus di dalam surat apostolik Amoris Laetitia berkata apa? Hidup keluarga adalah jalan kekudusan. Bapak Ibu tahu saya memakai stola warna apa? Merah. Hari ini ada hari pestanya siapa? Santo Laurentius. Meninggalnya karena apa? Ya martir, gue juga tahu. Ya Allah. Yang kayak gini makanya jangan disumbang. Ini kalau waktu dulu sejarah gereja nggak pernah masuk tuh kayak gini nah. Santo Laurentius meninggalnya dipanggang saudara-saudara. Jadi betul, jadi jalan kekudusan adalah jalan kemartiran. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan, tidak ada. Cinta itu selalu harus ada pengorbanan. Pengorbanan. Iya toh, waktu pacaran, oh iya, tolong dianterin. Siap. Hujan, nggak apa. Macet, lebih lama lebih oke. Gitu aja. Sekarang setelah nikah, anterin. Gojek. Lu cepet lu. Jadi dulu kita bisa jadi seringkali berkorban. Sekarang apa? Mengorbankan. Gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, Bapak Paus mengatakan apa? Bahwa keluarga adalah tempat untuk menguduskan. Kita dikuduskan lewat apa? Lewat kelemahan-kelemahan pasangan kita. Jadi Bapak tenang. Kalau Anda punya istri cerewet, bawel, nggak bisa berhenti kalau ngomong, tenang. Itu cara Tuhan menguduskan Anda. Apa-apa.
Jadi kalau istri Anda bunyi terus, Anda kan terus ma, terus ma, terus ma. Biar saya cepat masuk surga ma, terus, terus. Dan para istri, kalau Anda punya suami yang keras kepala, udah makin tua, makin budak, syukur kepada Allah gitu ya. Dia bilang, hah? Apa? Bapak, ibu-ibu, jangan lupa para suami, betul menurut penelitian, bahwa para suami itu makin lama makin cepat tuli dengar suara istrinya. Betul. Betul. Kalau istri orang lain enggak. Tapi kalau istri sendiri langsung, hah? Jadi kalau Anda punya kekesalan, punya masalah, punya kejengkelan, it's okay, itu jalan kekudusan. Emangnya kalau kita satu pastoran, kita akur-akur? Tidak, suster ini akur. Hah? Belum tentu, belum tentu. Jangan katakan kalau di pastoran, pastornya rajin, selalu kunjungan. Dia bukan rajin, dia nggak akur dengan pastor temannya. Maka dengan alasan kunjungan. Gitu ya. Sorry, ini bukan pastor nggak bukan pastor. Pastoran setia. Jadi kekudusan adalah apa? Sesuatu yang harus dicapai lewat pengorbanan. Yang ketiga, perkawinan itu adalah apa? Sakramen. Sakramen itu berarti apa? Allah menyertai, Allah menolong, Allah memberkati. Jadi jangan takut. Di dalam sakramen Allah itu akan memberikan kekuatan. Maka di dalam perkawinan, sakramen kehadiran Allah dari perkawinan adalah lewat pasangan kita. Lewat pasangan. Suami merasakan kehadiran Tuhan lewat istri. Istri merasakan kehadiran Tuhan lewat siapa? Suami. Maka tolonglah belajar untuk apa? Belajar untuk selalu menikmati kebersamaan. Pegang lagi pasangan, pegang. Sebelum dia dingin. Jangan sampai saya tadi lihat dari parkiran mau masuk hotel, suami narik istrinya. Istrinya belum beres, lipstick. Tar dulu pak. Kata saya, ya Tuhan, saya narik karung aja gitu. Jadi lihat bahwa di dalam perkawinan Allah memberikan rahmat pertolongan. Jadi menyedihkan kalau anak-anak muda sekarang beberapa menikah minta child free. Tidak mau punya anak. Dengan alasan nanti tidak bisa membesarkan anak, nanti tidak bisa membiayai anak. Dia tidak percaya, dia punya Tuhan. Lu cuma punya kekhawatiran, Tuhan punya berkat coy. Lu cuma punya ketakutan, otak lu sempit. Otak lu blow on. Allah itu El Shaddai. Allah Maha Besar. Bapak Ibu, saya itu paling sedih kalau acara-acara kayak gini adalah apa? Setelahnya. Putu-putu. Itu paling menderita. Kemarin di mana itu di Bekasi kah, di Kalimalang lah gitu ya. Itu ibu-ibu foto-foto semua gitu, ada yang dari bawah, dari atas gitu. Dan paling menjengkelkannya ibu-ibu tuh selalu kalau udah ngelihat ngotret, dia lihat hasilnya. Dan siapa yang dilihat duluan? Dirinya sendiri gitu ya. Jadi menjadi ukuran ini bagus atau tidak, dilihat dari dirinya. Gendut, nggak mau gendut. Ulangi, kata saya. Ibu memang ibu gendut, kata saya itu ya Allah. Gitu. Lalu akhirnya, kan saya tidak berani melawan emak-emak, Emak-emak adalah orang yang benar setelah Tuhan Allah.
Jangan coba-coba. Saya udah capek. Tenang dulu, potret dulu. Yo, ma, yo. Lalu apa dikatakan? Akhirnya selesai. Udah, nah ini bagus, kata dia. Ma, bagus, coba lihat, kata satu. Terus saya lihat, dianya kelihatan kurus, tapi sayanya blur. Tapi saya blur. Ya nggak apa-apa, Pak, suruh blur mah nggak penting. Yuk, jangan potret dengan gue, tau gitu, kata saya tuh. Tapi Bapak Ibu, saya di Manado punya fans yang paling kucintai. Seorang anak Down syndrome. Namanya Enal. Ini dia orangnya. Enal waktu saya ke Manado, dia minta ke mamahnya, "Mah, mau ketemu Romo." Dan pada saat ketemu Romo, "Romo, apa? Baik. Sehat. Romo, sehat. Oh, Enal dari mana? Jauh. Banyak. Manado. Oh, di Manado, iya. Saya bisa karena dulu waktu kecil pernah Down syndrome. Jadi saya nangkep gitu ya. Lalu Enal ini bukan dari keluarga yang yang punya, mamanya cuma jualan. Dan Enal dibuatkan kios kecil untuk jualan. Dan hebatnya, Enal ini kalau jualan, dia ngejual kaos, uangnya itu ada 2 kantong. 1 kantong untuk modal, 1 kantong lagi keuntungan. Lalu saya tanya kepada mamanya, "Lah keuntungan ini untuk apa, Romo?" "Bu, ini yang Enal lakukan. Setiap Natal, Enal memecahkan uangnya, lalu dia Dia bawa ke panti asuhan. Lihat anak-anak terlantar, anak-anak cacat. Dan Enal tidak hanya membawa, dia menyapa anak-anak cacat ini. Jadi dia tidak hanya bertindak sebagai center class. Enggak. Dia bertindak sebagai orang yang punya kerahiman. Orang yang punya belas kasih. You see? Orang yang Down syndrome. Orang yang tidak mungkin. Kita berpikir dia hanya tahu mikirin dirinya sendiri. Kata siapa lu? Lihat. Dia. Dia berusaha menghibur. Dan Enal ini setiap minggu 2 kali WA saya. Dan WA-nya selalu lalu saya jawab lalu dia gg kita nyambung karena kita 2 orang yang penuh Roh Kudus, nyambung gitu. Dan Bapak Ibu, sorry, Enal ini adalah seorang anak yang sempat mau dibuang oleh orang tuanya. Lalu dirawat oleh adik mamanya yang notabene tidak menikah. Sampai sekarang begitu disayangi. Dan Enal itu tahun ini, tahu bulan Maret saya ulang tahun, dia telepon saya. "Omo, ulang tahun." "Ya, terima kasih." "Oh, sehat. Ngerti saya, langsung nangkap saya. Ini masa lalu gue, katanya. "Omo, apa Enal?" "Ngomong kening. Apa? Ngomong ini, ya? Lu rekening nyambut aja langsung. Betul, dia minta nomor rekening. Terus saya bilang, "Untuk apa Enal?" "Oh, minta untuk tolong pelayanan Romo." "Enggak lah, enggak cukup. Pelayanan Romo sudah cuma punya, sudah enak, enggak perlu." Haus. Ya, harus. Oke, nanti Romo kasih. "Wah, Romo, pergi." "Ya, tutup. Sudah ditutup." Saya cuekin. Nggak enak. Tak lama kemudian ibunya telepon. "Romo, Enal tadi telepon Romo." "Iya." Enal mengucapkan, "Iya Bu, thank you." "Enal minta nomor rekening toh?" "Iya Bu." "Tolong Romo." "Enggak bulan, nanti paling-paling uang ibu udah cukup. Saya udah punya banyak Bu, udah cukup. Saya nggak perlu membangun gereja, ndak. Ini tambahan. Tanda kurung. Lalu
Akhirnya apa? Romo. Kalau Romo nggak ngasih, Enal akan WA Romo terus. Dan Enal tahu, Romo tahu tuh kalau nge-WA Enal, iya bu, ya Romo, udah Romo kasih Romo. Akhirnya saya kasih saudara-saudara, saya kasih. Dan ibunya ngelihat nomor rekening Bayara kami BCA, dia cuma punya BRI. Lalu mamanya ngomong, nih Enal transfer pakai rekening mama. Nggak, pakai transfer aku. Lalu mamanya motret saat dia ngasih rekening kepada, ngasih transfer pada saya. You see, dan Anda tahu, dia transfer 2.500.000 ke biara kami. Kalau Anda ingat, mungkin tersebar video di mana saya sedang membantu Gereja Santo Yosef Dumaring di Kalimantan. Enal dapat, tidak dari saya, Enal dapat. Lalu apa? Dia tanpa sepengetahuan saya transfer. Pasturnya langsung Romo pasti kenal nama ini. Dia kasih siapa? Enal. Transfer untuk pembangunan gereja di Dumaring 5 juta. Lihat. Orang yang seperti ini saja bisa berbelas kasih. Nggak perlu diancem coy. Maka lihat, orang seperti ini kata siapa tidak mampu? Sakramen. Tidak pernah Allah mendatangkan orang cacat tanpa kemampuan apapun. Enggak. Dia punya kemampuan. Kenapa dia bisa seperti itu? Enal adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia sering berdoa. Maka ketemu saya juga, homo, hoa. Doa apa? Hamaya. Ya udah kami pin, hamaya, normal, hamamu. Itu saya punya, hamin, enak, gitu ya. Jadi lihat bahwa apa? Belas kasih itu bukan masalahnya normal atau tidak normal. Masalahnya Anda punya hati atau tidak. Anda punya hati yang berbelas kasih atau tidak. Maka Bapak Ibu sama di dalam keluarga pun. Anda masih punya hati enggak kepada pasangan Anda? Kepada anak-anak Anda? Atau Anda menjadi orang yang tegaan? Maka lihat, kalau kita lihat tahun Jubileum, belas kasih, kenapa muncul? Di dalam Evangeli Gaudium dikatakan, orang-orang sekarang sudah tidak mendengarkan Tuhan lagi. Nggak peduli. Urusan gue di dunia ini, besok gue mau masuk neraka, mau masuk surga, terserah. Nggak perlu dipikirin, ngapain repot sekarang. Orang sekarang udah ngomong kayak gitu. Maka orang sudah tidak peduli lagi. Ke gereja atau tidak, nggak ada bedanya. Yang kedua apa? Orang sudah tidak bisa menemukan sukacita di dalam Tuhan. Orang menemukan sukacita di dalam apa? Makanan, minuman, jalan-jalan, pergi, ngelihat itu, beli ini, beli itu. Gitu kan? Kalau ibu-ibu kan ngelihat baju di mana Queen langsung, ih bagus. Gitu. Saya kan sering kali nganter ibu-ibu. Karena senang kalau nganter ibu-ibu, lucu. Gitu. Bagus ya Romo, mahal bu, mahal. Tapi bagus banget, udah mahal, lewat. Gitu. Lewat, muter, balik lagi. Ini bagus ya Romo, tadi kan udah, belum Romo, belum. Dia tawar, sampai si mbaknya itu mau bunuh diri, ditawar gitu. Sampai setengahnya pun lebih gitu, kurang di setengahnya tuh. Udah Romo kita pergi dulu, tinggalin aja, nanti juga dia manggil gitu. Dan gak dipanggil-panggil, tetap datang lagi ibu itu gitu, nggak tahu malu. Saya sudah malu, mundur gitu ya. Dicobain sama dia. Terus bagaimana Romo gitu ya, Bu, tadi mah bagus, sekarang kok jadi gak bagus ya Bu ya. Kenapa? Karena manekuinnya jelas bentuknya gitu ya. Ibu kan cuma bulat gitu ya. Mau dipasangin seperti apa juga tetap aja kayak telur Paskah gitu dihiasin gitu ya. Jadi lihat, orang tuh sekarang tidak mendapatkan sukacita dari apa? Dari Allah, tetapi dari apa? Dari sesuatu yang kenikmatan. Maka lihat, keinginan berbuat baik pun hilang.
dalam diri manusia. Manusia akhirnya apa? Tidak ada ruang lagi untuk orang lain. Tidak ada ruang lagi untuk apa? Untuk orang miskin. Dia hanya mikir, ini rezeki gua, ini duit gue, gua yang capek, gua yang bisa menghabiskan. You see. Dia lupa bahwa berkat itu punya Tuhan. Kita dipanggil oleh Allah bukan untuk menjadi pengumpul, tetapi penyalur. Jangan mau jadi pengumpul berkat. Hey, jadi penyalur berkat. Jangan mau jadi tong air. Karena tong air itu lama-lama airnya apa? Bukan penuh, Pak. Ya udah jelas. Ini gua kayak ngasih retret anak TK. Betul, Pak. Penuh, tapi lama-lama apa? Kalau didiamkan keruh. Lama-lama keruh kalau didiamkan. Sama. Kalau rezeki pun didiamkan, kita akhirnya menjadi orang yang pencinta uang. Kita harus belajar untuk menjadi penyalur, menjadi selang itu lama-lama tetap jernih, tetap jernih. Bapak Ibu jangan takut, jangan takut. Saya tuh pernah kan umat itu baik, selalu baik pada pastor toh. Betul Romo Aan? Setiap siang Romo Aan cerita, tante-tante Romo. Edan, pantesan betah. Pantesan mengulang di sini coy. Dengan alasan gereja belum terbangun. Alah kata saya itu. Karena umatnya baik Romo. Itu. Suatu hari saya itu diberi tas oleh ibu-ibu. Saya pun, tapi di Pratisa itu tidak seperti di paroki sini. Paroki Teresia itu ada umat. Paroki kami, saya tidak di paroki, saya di rumah retret. Umatnya kayak kentut, datang dan pergi. Datang buat kekacauan, pergi gitu. Datang buat kekacauan, pergi gitu. Cuma di rumah retret kan 3 hari 2 malam doang gitu ya. Lalu suatu saat saya tuh diberi hadiah oleh seorang ibu, tas bagus banget Prada, asli. Keren toh? Tapi tas itu tidak kupakai. Karena aku sudah punya tas yang lain, Eiger. Lu jangan ketawa lu, cinta produk nasional. Lalu suatu saat saya ngeliat karyawan saya, kuliah, tidak bawa tas. Lu nggak bawa tas, kenapa? Nggak punya pastor? Gue kasih. Prada saya kasihin. Lah Pastor Eko kan tidak tahu mana asli mana. Saya tuh mau pakai asli atau palsu, orang tidak akan percaya coy. Pasti palsu. Saya kasih. Tak lama kemudian ibu yang ngasih itu ngelihat. Bahwa tas yang dia kasih diberikan pada pegawai. Habis misa ibu itu langsung datang ke saya. Dan Anda tahu, langsung sasak ini naik semuanya. Itu lipstick udah meler ke sini semuanya. Udah mau nerekam saya aja gitu. Romo tidak tahu diri. Maaf, kenapa Bu? Romo itu dikasih tas kok malah dikasihin kepada karyawan. Yang mana ya Bu ya? Yang ini. Oh yang itu. Romo tahu itu tuh mahal Romo, mahal. Tiaw-tiawan. Oh maaf Bu, kan saya tidak tahu kan. Kalau ibu udah ngasih kan terserah saya Bu. Ya tapi jangan kayak gitu Romo. Saya sakit hati, saya tidak akan pernah memberi lagi pada Romo. Dan betul, ibu itu tidak memberi lagi pada saya. Tetapi ibu-ibu lain memberi pada saya. Jangan takut Romo Aan. Jangan takut. Allah itu kelihatannya, oh tertutup pintu ini. Masih banyak pintu berkat yang lain. Kalau orang hidup di dalam Tuhan, orang apa? Tidak pernah ketakutan. Dia percaya. Dia percaya. Maka saudaraku lihat pertanyaannya setelah dalam perkawinan, mengapa pada masa pacaran umumnya romantis? Saling merindukan.
Tetapi mengapa setelah menikah banyak masalah? Merasa hambar, tidak harmonis, tidak nyaman, dipegang udah gak kerasa apa-apa lagi gitu ya. Iya tuh, Pak masih nyetrum gak pegang istri? Udah gak nyetrum tuh Pak, iya. Tapi pegang pembantu. Baru ngedenger suaranya aja udah nyetrum. Nyetrumnya karena diinjak istri. Apaan lo? Jadi lihat, tak aneh perjalanan hidup berdua seringkali sampai kepada apa? Kehambaran. Tidak merasa apa-apa. Kenapa sampai seperti itu? Karena waktu dulu kita bisa saling menyesuaikan. Sekarang kita berani banyak menuntut. Menuntut. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Dan saudaraku, ibu-ibu saya tanya. Waktu ibu-ibu nuntut suami, suami berubah nggak? You see? Kenapa suami tidak berubah? Karena ibu aja nggak bisa merubah diri sendiri. Jangan menuntut kalau Anda tidak bisa merubah diri sendiri. Rubah diri Anda dulu baru. Tanpa dituntut pun pasangan akan berubah. Bukan dibalik, bukan. Saya hidup dengan para pastor. Di biara kami saya dengan 9 pastor. Saya kalau pergi kemana-mana selalu bawa oleh-oleh. Karena itu ajaran ibu saya. Nak, kalau kamu pergi bawa oleh-oleh. Itu tuh tanda kamu memikirkan teman kamu. Saya selalu bawa oleh-oleh. Sampai beberapa bulan yang lalu saya memberikan renungan di Laurentius Paroki Bandung. Diberi makan bakso Malang. Saya nggak bisa makan. Lalu panitianya berkata, mau makan? Enggak. Ya sudah Roma dibawa ya. Enggak enak kalau cuma satu. Masa saya makan sendirian yang lain enggak? Ya udah berapa? 9. Panitianya langsung penuh penyesalan gitu ya. Tapi karena sudah nanyain langsung dibawain bakso Malang. Saya bawa motor, saya masukin rangsel. Blonyoh ponggongku. Tapi kan demi saudaraku, saudara-saudara. Malam saya pulang jam 10:30 semua teman sudah masuk kamar. Gua gedor, bakso Malang. Keluar semuanya. Coba Rosario, nggak akan ada yang keluar. Jadi lebih menarik mana? Lihat. Dan setelah saya seperti itu, lihat pastor-pastor yang lain, tidak. Pulang dari manapun, no oleh-oleh. No oleh-oleh. Saya tetap bawa oleh-oleh. Tiba-tiba 1, 2, 3 pastor mulai bawa oleh-oleh. You see? Jadi lihat, kita tidak bisa menuntut. Maka Bapak Ibu pertanyaannya adalah apa? Kalau kita diminta untuk berbelas kasih. Berbelas kasih itu bukan apa? Bukan mendorong, harus. Enggak. Belas kasih adalah apa? Belajar untuk apa? Menerima. Menerima keterbatasan pasangan. Itu yang paling susah. Apalagi apa? Pasangannya makin lama makin melemah. Makin tidak seperti yang kita harapkan. Maka perkawinan banyak gagal. Kenapa? High expectation, low preparation. Persiapannya sedikit. Lihat, maka saya sudah suka ngomong, lu jangan cepat pacaran. Karena kalau pacaran itu palsu semuanya. Pacaran itu promo. Semua dibaik-baikin. Gitu. Senyum, halo, hai, itu jangan. Lu berteman, kalau berteman pasti asli. Kalau pacaran itu selalu dibuat-buat. Setelah menikah, keluar taringnya coy. Maka Bapak Ibu yang terkasih, apa yang saya mau katakan, di dalam perkawinan kita harus belajar untuk apa? Ekspektasinya diturunkan.
Kalau saya terlalu tinggi, makin lama makin apa? Makin capek. Kenapa ekspektasi saya turunkan? Karena demi kebaikan, demi kebaikan. Maka beberapa bapak-bapak itu kalau disalah-salahkan tetap nggak akan menjawab. Nggak akan. Demi kebaikan. Karena kalau menjawab pun pasti salah. Gitu. Kan ada rumusan. Kalau suami salah dan minta maaf, itu adalah suami yang jujur. Jadi kalau suami itu salah, dia ngomong salah. Tapi dia akan minta maaf. Kalau istri salah, istri akan berkata, saya karena gini, karena kamu. Maka yang harus minta maaf siapa? Tetap suami. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat. Apa sih harta kita? Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita melihat di dalam Injil, harta kita ada di mana? Apakah harta kita ada di dalam pasangan kita? Keluarga kita? Apakah yang berharga pasangan kita? Beberapa hari yang lalu suami istri datang kepada saya. Dari jam 11 Bapak Ibu sampai jam 3 konsultasi. Dan mereka sudah ribut karena apa? Istrinya sudah menulis surat cerai. Dan sedang diurus di pengadilan. Jadi itu 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam itu saya kayak kambing conge. Saya cuma diem aja kayak orang blow on. Gue belajar konseling perkawinan, gak pernah menghadapi yang kayak gini. Saya ngomong, wawawak lagi. Ya Allah, saya ngomong, wawawak lagi. Lama-lama Eko emosi toh. Saya gebrak meja, bang, diam. Langsung mereka, hah? Romo marah? Ya. Saya tuh, kenapa? Gue dari tadi diam di sini. Ngedengerin lu capek gue. Terus ibunya ngomong, saya juga capek Romo. Ya udah diam, kata saya tuh. Jadi kasusnya suaminya waktu menikah dengan istri ini, suaminya sedang di top. Hebat ekonominya. Keren banget. Istri sudah biasa hidup bergelimpangan. Kuat. Tiba-tiba suaminya ambruk dan banyak hutang. Istri kecewa, istri marah. Lebih mengecewakan lagi apa? Mereka akhirnya rumah jadi jabel. Dan mereka pindah ke keluarga istrinya. Jadi mereka pindah ke keluarga istrinya. Jengkel lagi istrinya kenapa? Sudah tidak punya pekerjaan, ekonomi ambruk, tinggal di rumah mertua, bagian perempuan. Suaminya selingkuh. Tenang. Mereka yang punya masalah kok Anda yang emosi? Tenang. Itu kan emak-emak lihat tuh. Emak-emak toh lihat. Orang lain yang punya masalah Anda yang emosi. Itu tenang gitu ya. Lalu saya berkata kepada ibu itu, Bu, perkawinan sudah 25 tahun loh Bu, kata saya. Cerai tidak diterima dalam gereja Katolik. Udah gini aja Bu, gini aja. Begini, ikutin saran saya. Bu, suami ibu ngaco. Betul, tidak benar. Walaupun jatuh, tidak pernah boleh selingkuh. Ibu, suami ibu, kenapa sampai seperti itu? Tertekan. Suami ibu tidak berusaha untuk apa? Menjadi baik. Malah terpuruk diam. Bu, gini aja. Udah cabut itu surat cerainya. Ibu nanti pulang usir suami ibu. Usir, enggak apa-apa. Perpisahan sementara boleh. Ibu tidak menikah lagi, suami pun tidak. Berpisah dulu sementara. Biar bapak merenung dan bertobat. Ibu pun menenangkan diri. Usir dari rumah. Usir. Anda tahu istrinya diem. Lalu nangis. Kenapa ibu nangis?
Nanti dia sakit bagaimana? Nanti siapa yang ngurus dia? Loh, kan ibu mau cerai. Cerai kan gak boleh. Iya tapi kan 24 tahun dia sudah baik sama saya. Dia sayang sama saya. Baru tahun ini dia ngaco kok Romo. Terus ngapain ibu ngasih surat cerai? Kata saya itu. Ya orang tua saya yang nyuruh. Ya sudah ibu. Artinya apa? Ibu masih punya sayang di dalam hati ibu. Walaupun sejengkel apapun lihat, dia masih memperlihatkan ada harta di dalam diri dia. Pasangan saya, pasangan saya. Maka Pak, Bu, cobalah kalau jengkel, tenang sebentar. Lihat, pandangin dia pada saat tidur, lucu. Lihat istri kalau tidur gelisah kan. Apalagi suami, wah, jangan diganggu, itu sedang berkomunikasi dengan makhluk halus. Biarkan saja, gitu ya, biarkan. Jadi bagaimanapun kita harus sadar apa sih yang ada di dalam batin kita. Kalau di dalam hati kita isinya luka, marah, jengkel, kecewa, Bu, Pak, sampai kapanpun perkawinan adalah musibah. Betul atau tidak? Betul. Kalau saya mikirin teman-teman pastor saya yang nyebelin, menjengkelkan, saya tidak akan betah di biara. Tetapi pada saat saya tahu saya mau jadi pastor, oh saya bisa menikmatin berdoa dengan mereka, hidup dengan mereka. Memang tidak ideal, memang tidak. Tetapi kami apa? Ideal itu bukan berarti apa? Seturut kehendak saya. Ideal apa-apa? Ideal itu berarti apa? Seturut kehendak Allah. Itu ideal. Saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka saudaraku, di dalam Amoris Laetitia, Paulus pun mengatakan apa? Perkawinan sekarang itu, orang-orang sudah memperlihatkan seperti apa? Seperti relasi dengan barang. Dengan barang. Semua bisa dibuang, setiap orang memakai, bosen, lempar. Memperlakukan perkawinan seperti itu. Jadi kalau sudah tidak suka, buang saja. Pisah aja. Sudah gak perlu terusin, itu lihat. Kenapa sampai seperti itu? Karena budaya instan, semuanya bisa cepat. Kenapa tidak? Gitu. Yang kedua, kenapa orang begitu mengatakan bisa cepat dibuang, cepat dilemparkan saja, jangan teruskan perkawinannya. Karena orang sekarang menghamba pada kenikmatan. Lihat pornografi di mana-mana. Maka laki-laki ada yang tanya kepada saya, Romo, boleh kalau enggak dengan istri itu berhubungan seperti di film Romo? Bisa terbang dari atas ke bawah, gaya ini, gaya itu. Kata saya, halah Pak, kata saya, aku nggak ngerti. Kata saya. Gayanya Bapak ini baru nempel aja udah keluar, kata saya itu tuh. Lihat. Apalagi saya kan selalu mengatakan kepada pasangan suami istri, Bu, Pak, jangan lupa. Seksualitas itu suci dalam perkawinan. Tolong suster tutup telinganya. Ini hanya untuk orang dewasa. Jadi di dalam seksualitas orang itu kenapa di dalam gereja begitu memperlihatkan kesucian? Karena di dalam seksualitas suami istri itu mengungkapkan cinta yang paling dalam. Anda bisa saling memeluk, menyayangi. Anda merasa hati Anda satu, menyatu. Bukannya seksualitas itu menjadi sebuah apa? Sebuah hal yang membuat saya puas. Nggak, bukan itu. Karena laki-laki demi kepuasan, cepat sekali naiknya. Lihat kutang jatuh aja, gitu lihat itu. Nah itu pengalaman Bapak betul Pak. Benar sekali gitu ya. Kalau sudah dikasih langsung, gitu.
Jadi di sini perhatikan hubungan seksualitas bukanlah demi kenikmatan. Demi apa? Ungkapan kasih. Bahwa saya lebih dekat. Bahwa saya menyayangi. Bahwa saya mau terbuka. Lihat, laki-laki bisa jatuh cinta kapanpun. Kalau laki-laki jatuh cinta selalu banyak alasan. Maka kalau pacaran, laki-laki tuh mencintai langsung banyak. Ih, kamu tuh cantik banget. Edan lu tuh kayak mawar, merona, indah banget. Itu, laki-laki selalu banyak alasan. Perempuan mencintai nggak banyak alasan. Perempuan menyerahkan dirinya. Di dalam apa? Di dalam kasih. Maka perhatikan pada saat kita mendewakan tubuh kenikmatan, maka di saat kita sudah tidak bisa menikmati lagi, akhirnya apa? Berhenti. Berhenti. Maka banyak para istri yang sudah punya anak ngomong, Romo udahlah gak perlu gitu-gituan lagi lah. Kenapa? Karena setan, awas. Salah satu kerja setan di dalam hubungan suami istri adalah apa? Membuat suami istri enggan berhubungan seksual. Tuh. Justru orang yang sendirian mau hubungan seksual. Tetapi suami istri sudah mulai enggan berhubungan seksual. Terutama istrinya. Karena banyak istri berkata, Pastor 15 tahun saya menikah, 10 tahun saya diperkosa. Maka para istri berkata, udah Romo gak perlu gitu-gituan lagi. Suami saya suruh masuk biara aja. Kata saya, ibu kita gak terima barang bekas. Kata saya. Ibu udah gak pakai masuk ke kita lagi. Tambah masalah nanti kita. Gitu. Yang kedua adalah apa? Karena tuntutan ekonomi kita akhirnya apa? Kerja. Komunikasi kurang. Kita udah jarang lagi bertemu, jarang ngobrol, semua asik dengan gadgetnya masing-masing. Semua punya ruangan, punya TV masing-masing. Udah nikmatin aja. Dah. Kamu jangan ganggu saya pun gak mau ganggu kamu. Selesai. Kita punya urusan masing-masing. Yang penting kita gak cerai. Itu. Banyak perkawinan yang seperti itu. Sudah tidak peduli. Yang penting kita tetap bertahan. Asal apa? Lu gak ganggu gua gak akan ganggu lu. Ketagihan, alkohol, judi, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga. Ini pun menjadi keprihatinan dari Bapak Paus. Karena apa? Merusak keluarga. Saya beberapa kasus meminta para istri, sorry to say, dalam kasus-kasus tertentu. Untuk apa? Untuk berpisah sementara. Karena apa? Karena seorang suami ketagihan judi. Habis uang tabungan keluarga. Kalau dibiarkan, akan hancur keluarga ini. Padahal istri masih punya anak-anak yang harus apa? Harus dipelihara. Jadi bukan berarti kalau dalam perkawinan punya suami yang suka mabok, suka mukul, Romo saya harus bertahan terus menerima. Goblok kamu. Bukan seperti itu penderitaan. Gitu ya. Ingat, Yunus masuk kapal, kapalnya kena apa? Badai. Ingat peristiwa Yunus? Lalu apa yang dilakukan? Lempar Yunusnya ke laut. Suami kayak gitu? Ketua saudara-saudara yang ngomong, ketua saudara-saudara, ketua karismatik saudara-saudara. Artinya apa? Boleh berpisah terlebih dahulu. Perpisahan sementara dalam gereja bukan untuk membuat dia bebas, bukan. Membuat dia bertobat. Para pastor pun sama. Anda tahu pastor toh? Kepanjangannya apa? Pasti susah diatur. Jadi pastor-pastor kalau bermasalah, kita pun diminta untuk apa? Disingkirkan dahulu dari pastoran. Kita harus retret dulu, kita harus menata dulu. Yunus dibuang supaya bertobat. Sama, suami yang keras, kasar seperti itu harus dijauhkan dahulu supaya apa? Bertobat. Jadi ini apa namanya? Membuat
orang bisa saling membereskan. Maka lihat, Bapak Paus akhirnya mengatakan ini terjadi karena budaya individualisme dan kenikmatan. Maka saudaraku, saya ingin mengajak Anda, come to me. Ini kata-kata Yesus, datanglah kepadaku. Kalau kau tidak datang kepadaku, kau tidak akan kuat, kau tidak akan tahan. Kau berat menghadapi keluarga pasanganmu, menghadapi anak-anakmu, menghadapi usahamu. Seringkali kita merasa, ya Tuhan saya kawin tapi kok saya merasa sendirian ya. Pasangan gak pernah diajak bicara. Diajak bicara pun selalu nanti. Karena bagi istri mungkin masalah, bagi suami enggak masalah. Bagi istri dipikirin terus, bagi suami mah kayak gitu aja dipikirin. Enteng suami ini. Emang kalau dijual para suami ini otaknya paling mahal. Karena jarang dipakai. Sama dalam hidup menjadi seorang imam, membiara pun kadang-kadang kita berat, kadang-kadang kita merasa sendirian. Lihat di pasturan, ya Romo, hari Minggu rame Romo, salam Romo. Nah, setelah itu pes hilang, jam 12 sendirian. Lihat dengan teman pastur sama-sama laki-laki, alah. Dan kalau laki-laki kan jarang bicara tuh paling, hah? Oh udah, diem lagi. Kayak batu. Tapi kalau suster ngomong, perempuan namanya juga. Maka Bapak Ibu harus tahu bedanya biara susteran dengan biara laki-laki itu. Anda tahu? Coba ke kapelnya. Kalau biara pasturan Anda pegang gini, debu semuanya. Biara susteran bersih. Karena setiap satu suster gak ada kerjaan. Bersih-bersih terus. Itu perempuan. Itu perempuan. Maka tidak aneh, panggilan apapun seperti apapun, Anda mau hidup bersama, Anda mau sendirian, kadang-kadang kita merasa down, kadang-kadang kita merasa, Tuhan saya tidak bisa apa-apa lagi. So, we need God. Kenapa kita butuh Tuhan? Yesus pun ingat di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Sebelum menghadapi Golgota. Yesus berdoanya sebelum menghadapi Golgota, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bukan pada saat di Golgota, Yesus berdoa, bukan. Sebelum menghadapi hal yang berat. Maka Yesus berkata kepada para murid, berdoalah dan berjagalah. Kenapa? Karena nanti yang akan kita hadapin berat banget. Jadi Yesus mengajari kita untuk berdoa supaya apa? Supaya kita siap menghadapi hal-hal yang tidak kita duga. Tiba-tiba ada hal yang berat banget yang tidak bisa kita terima. Doa ada kuasa. Pertama, doa membuat Roh Kudus menuntun kita supaya mendengarkan Tuhan daripada kekecewaan dan penderitaan kita. Bu, Anda bersedih, Anda menderita, sorry, bukan hanya Anda. Kita selalu berpikir kalau kita menderita, penderitaan kita yang paling berat. Betul atau tidak? Betul. Karena Anda tidak mau keluar. Lihat, orang lain punya penderitaan berat juga. Tapi kenapa mereka bisa tahan? Lihat Enal sahabatku. Dia masih bersuka cita. Dia senang sekali bahwa tanggal 5 September dia akan datang ke Misa Paus. Dia tanya, Homo datang? Tidak mau. Kenapa? Takut nanti Bapak Paus minta foto dengan aku. Jadi lihat Bapak Ibu yang terkasih, orang butuh berdoa supaya berani mendengarkan Tuhan. Yang kedua, doa supaya kita tidak berlaku di luar karakter kita. Artinya apa? Kalau kita dilukai, kalau kita dimarahi, kita dituduh, seringkali kita ingin membalas, menyakiti. Betul atau tidak? Ya. Akhirnya apa? Kita saling menyakiti.
kita membiarkan orang itu terluka kita. Dia kasih racun pada kita supaya kita pun sakit dan akhirnya kita ikut marah. Justru dengan doa kita belajar untuk berlaku di luar, tidak di luar karakter kita. Saya itu sudah baik, sudah cukup, saya sudah baik. Maka saya tidak mau jatuh seperti itu. Saya tidak mau tertular oleh kemarahanmu. Yang ketiga, doa membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Umumnya kalau kita marah, kita buka mulut, tutup hati kita. Kita balas, kita jawab, kita teriak. Dia bisa keras, gua juga bisa. Dia 1000 cc, gua 2000 cc. Apa lo? Emang juga gak ngerti? Saya juga bisa. Lu bisa pacaran dengan satu, saya satu bis. Bisa gua pacarin. Jadi perhatikan di sini, berdoa itu belajar apa? Just close your mouth, but still open your heart. Open your heart. Buka hatimu. Bagaimanapun, sekesal apapun, kau masih mencintai dia. Sejengkel apapun kau masih menyayangi dia. Keempat, doa bukan bertujuan mengubah pasangan, tetapi mengubah cara kita merespon kekecewaan dan kesakitan dalam hati kita. Jadi kita merespon rasa sakit bukan dengan menyakiti, tetapi dengan apa? Pengampunan. Itu yang diajarkan oleh Ibu Teresa. Itu yang diajarkan apalagi oleh Yesus. Maka Ibu Teresa berkata apa? People ask me, what advice I have for a married couple struggling in their relationship? I always answer, pray and forgive. Kita tidak bisa memaafkan kalau kita tidak berdoa. Jadi memaafkan itu bukan kekuatan saya. Bukan. Memaafkan itu adalah kekuatan dari Tuhan. Dari Tuhan. Kalau saya, gak mungkin. Anda mungkin ingat satu kasus, saya menghadapin pasangan suami istri. Istrinya sudah punya 3 anak, 2 laki 1 perempuan. Aktif banget istrinya di gereja. Dan padahal keluarga ini nyaman-nyaman saja, suami memang tidak terlalu aktif. Hanya sampai titik tertentu suami ini pergi dengan wanita lain. Si istrinya drop tapi tetap pelayanan. Dia pernah tanya pada saya, Romo, suami saya kabur. Apakah saya masih layak melayani? Layak lah. Ibu gak salah kok. Oke, saya masih boleh komuni. Ya boleh dong. Kan ibu mah bukan yang berdosa. Ibu mah gak melakukan yang salah. Ibu kan sebagai objek yang menderita. Udahlah, tetap pelayan. Ibu ini tetap pelayan. Ibu ini tetap sayang pada anak-anaknya. Dia kerja keras dan dia mengajarkan kepada anak-anaknya, telepon papa kamu, telepon papa. Ngobrol, bicara. Ibu ini tidak mengajarkan kebencian kepada anak-anaknya. Dan beberapa tahun kemudian suaminya ini setelah lumpuh kembali ke istri pertama. Karena istri keduanya kabur. Dan istri pertamanya ini menerima suaminya. Anda tahu komentar para teman-teman istrinya? Bego. Jangan lupa Ibu Ketua PD, bertobatlah. Apa yang bego di mata dunia adalah mulia di mata Allah. Tuhan yang maha baik. Ya, betul, ibu itu dibego-begoin. Tetapi ibu itu tetap menerima suaminya dan merawat suaminya. Akhirnya suaminya meninggal. Dirawat oleh ibu itu. Saya suruh misa ke-7 peringatan. Saya datang ke ibu itu dan saya bilang, Bu, saya kagum sama ibu. Ibu keren banget. Terus apanya yang keren, Romo?
Ibu itu hebat. Suami sudah kabur dengan perempuan lain. Ibu masih menerima dia lagi. Romo tahu ya. Kalau saya ngikutin hati saya. Itu burungnya saya ingin cincang-cincang. Saya gantungin kering, saya crispy, saya makan satu-satu Romo. Kalau ngikutin emosi saya. Tetapi karena saya berdoa Romo, karena saya berdoa. Saya lihat Yesus Romo, saya lihat Yesus. Saya lihat Tuhan. Saya berkata, Tuhan saya jijik. Saya jijik, tapi saya terima kembali dia. Saya jijik melihat dia. Tapi saya terima dia. Ini kekuatan dari mana kalau bukan dari apa? Doa. Maka Bapak Ibu, kita hanya bisa murah hati seperti Bapa. Kalau apa? Kalau kita menetap dalam Tuhan. Dan kita menetap dalam Tuhan kalau berani apa? Membuang sampah, membuang rasa sakit, membuang rasa kecewa. Liberation, bebasin dulu. Anda gak akan mungkin mencintai lagi kalau di dalam hati masih ada sakit, kecewa, marah. Let it go. But I cannot, Father, let it God. If you cannot let it go, let it God. Biar Tuhan yang melepaskan. Biar Tuhan melepaskan. Bapak Ibu, jangan macem-macem dengan Tuhan. Edan Tuhan ini. Saya beberapa minggu yang lalu, saya itu memberi retret, capek saya itu. Sampai dengan pukul 9:30, saya memberi retret. Masuk kamar 9:30 malam, saya udah mau tidur. Saya pakai celana pendek, pakai kaos, sudah mau tidur. Aku lupa handphoneku, belum kumatikan. Ini berarti saya udah selesai. Sedikit lagi. Tadi ngomong apa? Oh, handphone belum dimatiin. Saya mau tidur, tiba-tiba handphone bunyi. Kring. Saya lihat PP-nya bapak-bapak. Saya cuekin karena tidak kenal. Siapa? Kenal. Saya diem, mati. Lalu saya kan mau silentin toh itu handphone. Saya iseng lihat historinya. Saat lihat histori, bapak itu sudah telepon saya 15 kali. Edun, kalau bapak telepon sampai 15 kali berarti benar-benar butuh. Kalau ibu-ibu, iseng. Lalu akhirnya saya tidur, bunyi lagi. Saya angkat. Dan bapak itu dari jarak jauh. Romo maaf sekali malam-malam saya mengganggu Romo. Ya Pak, enggak apa-apa Pak. Maaf Romo, saya tidak ngerti apa yang harus saya buat. Saya udah ketakutan, saya gelisah. Oke Pak, ada apa? Romo, istri saya sedang mengandung 8 bulan, anak kami yang kedua. Lalu beberapa hari yang lalu istri saya semaput, tiba-tiba jatuh. Terus saya bawa ke rumah sakit, Romo makin parah. Istri saya sekarang koma di ICU. Terus gimana Pak? Romo tolong doakan istri saya. Loh Pak, bagaimana caranya Pak? Kan tidak boleh masuk ICU. Romo, handphone istri saya sudah saya kasih ke suster. Nanti suster akan telepon Romo. Dia akan buka speaker dan Romo bicara. Oh ya baik Pak, baiklah. Lalu saya tutup. Saya akan dalam hati berkata, alah ibu ini gak sadar. Udah gua doain aja Bu, cepat sembuh ya Bapak Putra Roh Kudus, amin. Toh gak nyadar ini, gua udah capek lagi. Saya duduklah di meja belajar. Di situ ada rosario, ada Bunda Maria. Saya lihat Bunda Maria, Anda tahu Bunda Maria itu langsung. Lalu saya, ya enggak lah Eko walaupun sudah capek harus melayani, jadi Romo harus baik. Kata saya itu. Bunda Maria ini sekarang saya usir. Lalu akhirnya telepon itu berbunyi. Lalu saya lihat, halo, gak ada suara. Saya nyala, tit, oh di ICU.
Ibu, saya Romo Eko. Saya akan doakan Ibu yuk. Mari kita berdoa. Kita hening sejenak ya Bu. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya diam. Tiba-tiba Anda tahu yang meluncur dari mulut saya bukan yang saya pikirkan. Tiba-tiba saya berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Dan saya ngomong 15 menit tanpa saya sadar. Lalu saya berkatin, Ibu, Tuhan memberkati Ibu. Saya tutup, saya tidur, jam 5 pagi saya bangun, saya harus misa dan doa dengan para frater. Jam 7 saya masuk kamar, saya taruh jubah, tiba-tiba handphone berbunyi. Saya lihat, ini yang kemarin. Saya angkat, halo, Romo, saya suster yang jaga di rumah sakit. Ya, suster, saya shift pagi Romo. Saya dengar dari shift malam Romo mendoakan seorang ibu ya. Iya suster, saya diminta oleh suaminya untuk mendoakan ibu yang di ICU sedang koma. Ya, suster yang di ICU pun cerita begitu Romo. Terus apa suster? Ini Romo, ibunya mau bicara dengan Romo. Hah? Lalu ibunya, halo Romo. Romo terima kasih. Di saat Romo berkata, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saya bangun Romo, saya bangun. Oh, syukur pada Allah Bu. Terus saya tutup. Apakah itu karena Eko hebat? The power of God. Walaupun saya males, Tuhan tetap punya kuasa. Jadi walaupun Anda berat untuk menyumbang, serius. Lu daripada dipanggil Tuhan, stroke atau masuk penjara? Betul Romo? Jadi pada saat orang tahu bersama Tuhan, it's easy to let it go. Lepaskan. Kita tuh hidup di dunia tuh cuma dikasih oleh Tuhan dan suatu saat harus melepaskan. Betul atau tidak? Semua yang diberi harus dikasih lagi. Dikasihkan lagi, itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Maka saudaraku, lihat, Tuhan hanya bisa memberkati kalau kita berani mengosongkan batin kita dengan kemarahan, kekecewaan. Mari, bagaimana caranya? Kita adorasi. Ini puncak malam ini. Ini puncak dari apa? Dari pembebasan, berbelas kasih. Jadi dalam adorasi, Bapak Ibu, Santo Alfonsus Ligori pernah berkata, devosi yang terbesar penyembahan kepada Yesus adalah adorasi. Dan adorasi adalah sesuatu yang paling berkenan kepada Tuhan. Lihat. Jadi sakramen Maha Kudus itu tidak hanya disambut, tetapi juga kita belajar apa? Menyembah. Jadi adorasi itu adalah apa? Tidak hanya berkenan pada Allah, tetapi berguna bagi hidup kita. Maka apa yang harus kita lakukan dalam adorasi? Pertama, curahkan isi hati Anda pada Yesus. Mohonlah ampun. Berdoalah bagi orang-orang yang menyakiti Anda. Duduk, tenang, rasakan kehadiran Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya itu kemarin ngecek duduk di tempat Anda, gak bisa berlutut. Duduk aja sesek-sesekan. Ya, udah bayar mahal, sesek-sesekan. Gak apa-apa, demi terbangunnya gereja Cikarang. Kita harus siap berkorban, betul atau tidak? Dan pengorbanan Anda membawa berkat bagi hidup Anda. Maka nanti saya, Sakramen Maha Kudus akan saya ambil. Di saat saya sudah di depan, silakan Anda berdiri. Di saat saya sudah di depan. Pada saat sakramen nanti saya dupai, Anda masih berdiri.
Di saat saya berlutut, silakan Anda duduk saja dengan sopan. Nanti saya akan membawa sakramen Maha Kudus berputar. Saya akan berkati di tempat tertentu. Anda duduk saja, tidak apa-apa. Tidak perlu berlutut, duduk dengan hormat, menyembah. Tolong, jangan milem. Jangan malah pakai handphone. Yesus datang pada saya, lihat itu. Di belakang Yesus ada si Eko. Tolong hormat kepada sakramen Maha Kudus, itu Tuhan. Jadi waktu menghormati Anda tidak perlu berbalik ke belakang, saya sakramen Maha Kudus akan menghadap pada Anda. Nikmati, nanti LOJ, David dengan teman-teman akan menghantar dengan lagu-lagu. Kalau Anda ingin mendengarkan, dengarkan kata-katanya. Kalau Anda ingin bernyanyi, bernyanyilah. Tapi jangan sampai mengganggu kenikmatan doa Anda. Nikmatilah. Rasakan hadirat Tuhan itu ingin menyembuhkan Anda. Mari kita hening sejenak.